Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kami kelompok 2 akan mempresentasikan serta menjelaskan tentang review jurnal yang sudah kami lakukan guna memenuhi tugas psikologi bermain. Sebelumnya, perkenalkan, dalam kelompok ini ada saya, Pratiwi, ada juga Septiana Hera Putri, dan juga Yusvia. Baik, kalau begitu, mari langsung kita bahas. Untuk yang pertama, kami memiliki jurnal dengan judul Bermain dan Pemanfaatannya dalam Perkembangan Anak Usia Dini dengan penulis Naili Rohmah. Dalam latar belakang jurnal ini menyebutkan bahwa bermain merupakan kegiatan mengekspresikan diri tanpa paksaan dengan perasaan senang. Pada anak usia dini, bermain dapat memberikan banyak manfaat terhadap perkembangannya. Untuk hal lain akan kami bahas di hasil penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui manfaat bermain yang akan menambah referensi bagi stakeholder di kalangan PAUD dan untuk menyisipkan unsur edukasi dalam setiap kegiatan bermain. Dalam jurnal ini juga menggunakan teori dari Sugianto di tahun 1995 dan teori dari Mulyasa di tahun 2014 tentang definisi bermain bagi anak serta manfaatnya bermain bagi anak. Metode penelitian ini menggunakan kepustakaan dengan subjek penelitian anak usia dini. Lalu dari hasil penelitiannya, hasil penelitian, pengamatan, dan pengalaman para ahli, bermain pada seorang anak akan mampu mengembangkan beberapa hal dalam dirinya, memiliki peluang untuk berekspresi dan bereksplorasi apa yang ada di dalam dirinya, sehingga minat bakat serta kemampuannya akan muncul dan berkembang. Anak juga berkesempatan untuk mengembangkan 5 aspek perkembangan anak usia dini, yaitu fisik, motorik, bahasa, kognitif, moral, dan agama. Panca inderanya juga akan berkembang dengan baik karena ketika bermain, anak akan menggunakan seluruh panca inderanya. Menjadi motivasi juga untuk mengetahui suatu hal. Lalu di bagian terakhir, jurnal ini memiliki kelebihan seperti menggunakan bahasa formal yang tersusun rapi sehingga mudah dimengerti oleh pembaca. Namun, jurnal ini juga tidak terlalu lengkap untuk mencantumkan bagian-bagian penting dari sebuah jurnal seperti metode penelitian dan cara pengumpulan datanya, sehingga pembaca mengalami kesulitan dalam mencari informasi-informasi tersebut untuk direview. Berdasarkan pada review jurnal 1 dan 2 yang telah dilakukan oleh kelompok kami berpendapat bahwa kami setuju dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh kedua jurnal bahwa bermain memiliki manfaat bagi perkembangan seorang anak dan bermain sebagai sarana terapeutik mampu mengurangi kecemasan dan atau meningkatkan potensi-potensi yang terdapat dalam diri seorang anak. Terdapat beberapa jurnal yang menjadi acuan pendapat kami, diantaranya adalah Jurnal tentang pengaruh bermain peran terhadap peningkatan kemampuan sosial anak usia dini oleh Aulina tahun 2014 dengan subjek 40 anak TKB Aisyah 6 Tanggulangin mendapatkan hasil bahwa bermain mampu meningkatkan kemampuan sosial anak usia dini. Lalu, dalam penelitian oleh Tamyon tahun 2018 tentang peran bermain bagi perkembangan kognitif dan sosial anak, mendapatkan hasil bahwa bermain berperan penting dan berpengaruh dalam periode perkembangan diri anak. Perkembangan yang dimaksudkan dalam jurnal ini adalah perkembangan kognitif dan perkembangan sosial anak. Selanjutnya, penelitian Dwi Haryanti dan Asrul Faruk tahun 2021
tentang perkembangan fisik motorik anak usia dini melalui permainan tradisional gasing ambung kelapa, mendapatkan hasil bahwa penerapan permainan tradisional gasing ambung kelapa dalam mengembangkan fisik motorik anak melalui 3 tahapan proses. Pertama ialah proses tahapan perencanaan, kedua tahapan proses pelaksanaan, dan tahapan yang akhir adalah tahapan evaluasi. Samping itu, terdapat 3 penelitian pendukung lainnya, yaitu penelitian oleh Sri Mulyanti dan Tatang Kusuma tahun 2018, lalu penelitian oleh Permata tahun 2020, dan yang terakhir adalah penelitian dari Rahmatunisa dan Siti Halimah tahun 2018 yang membeberkan hasil bahwa terapi bermain mampu menurunkan tingkat kecemasan pada anak. Permainan terapeutik puzzle juga berpengaruh dalam peningkatan kemampuan pemecahan masalah pada PAUD. Juga, bermain pasir mampu meningkatkan kecerdasan naturalis pada anak usia 4-5 tahun. Dengan begitu, pendapat kami tentang manfaat bermain pada perkembangan anak usia dini dan bermain sebagai sarana terapeutik pada anak menjadi kuat karena kami telah berpedoman kepada bukti-bukti hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Berikutnya, kelompok kami berpendapat bahwa metode yang terdapat dalam jurnal yang kami review tentang kebermanfaatan bermain pada perkembangan anak usia dini dan bermain sebagai sarana terapeutik pada anak, jika diterapkan dalam jangka panjang, akan tetap efektif dan relevan karena mengacu pada teori behavioristik Thorndike bahwa belajar ialah pembentukan hubungan antara stimulus dan respon, dan dengan pengulangan terhadap pengalaman-pengalaman itu memperbesar peluang timbulnya respon benar. Dalam hal ini, bermain selain menjadi sarana terapeutik juga menjadi sarana belajar bagi anak supaya mereka dapat berkembang. Sehingga dengan mengulangi metode bermain secara terus-menerus, maka seorang anak akan mampu untuk menjadi lebih berkembang baik secara sosial, emosi, bahasa, maupun kognitif. Di sisi lain, jika dipandang dari teori perkembangan kognitif Piaget, memiliki keyakinan bahwa anak dalam membangun pengetahuannya membutuhkan interaksi dengan lingkungannya. Anak bukanlah objek pasif dan menerima pengetahuan. Anak sangat aktif dalam membangun pengetahuannya. Dalam hal ini, bermain selain menjadi sarana terapeutik, juga menjadi sarana belajar bagi anak supaya mereka dapat berkembang. Sehingga, dengan mengulangi metode bermain secara terus-menerus, maka dalam hal ini, bermain menjadi salah satu bentuk interaksi anak-anak dengan lingkungan sekitarnya yang masuk dalam aktivitas fisik, yang mana jika dilakukan secara rutin maka perkembangan otak serta kemampuan seorang anak akan meningkat seperti yang dinyatakan oleh Piaget. Sehingga metode bermain terapeutik akan tetap bekerja secara efektif kepada anak dalam jangka panjang. Sekian penjelasan dari kelompok kami, semoga penjelasan tersebut dapat menambah wawasan kita semua dan jangan lupa jaga kesehatan, salam bahagia.